Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Waktu menunjukkan 19 lebih 21, artinya kita terlambat sekitar 7 menit, ya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat ya, dan kali ini kita masuk ke episode 5, episode yang penuh keterampilan karena kita fokus ke skill, ya. Kita fokus ke skill artinya nanti setelah ini teman-teman diharapkan bisa paham cara menggunakan project management tools. Dan mungkin sesi kali ini sedikit berbeda karena sesi kali ini nggak pakai slide. Saya usahakan nggak pakai slide, tapi kita langsung praktek ke tools. Kalau teman-teman sudah pasang Microsoft Project Trial ataupun Excel-nya ataupun saya juga sudah minta teman-teman untuk mendaftarkan diri di dev.azure.com. Sudah punya akunnya, kita bisa sama-sama nyoba. Ya, syukur-syukur bisa teman-teman sekalian kerjakan tugasnya, karena tugasnya nanti adalah membuat project plan sesuai dengan yang Anda inginkan. Kalau Anda inginkan pakai formal, nanti pakai Microsoft Project. Kalau Anda inginkan pakai versi Agile, nanti kita pakai Azure DevOps. Oke ya. Oke, sekarang saya pengen nanya teman-teman dulu nih. Teman-teman pengen mulai yang mana? Yang Agile dulu, yang modern, atau yang konvensional dulu, yang formal? Ya, coba di vote ya, di vote di apa? Di kolom chat. Teman-teman lebih milih formal, kita mulai dari formal dulu atau Agile dulu? Silakan ikutin apa apa request teman-teman ya. Oke, coba teman-teman, bisa 100 oke formal dulu dari oke, Tania, Tarisa, Patrick, formal, semuanya pengen formal ya, oke. Oke, the reason is kapan kita pakai formal, tentu saja kita pengen, umumnya kalau kita pakai formal ada satu hal yang harus kita penuhi, yaitu adalah project ini memang project yang membutuhkan dokumentasi ya. Jadi kemungkinan kalau kita pakai formal itu karena customer kita itu needs ya solid and documented ya, and documented plan. Nah ini ya, jadi ini alasannya kenapa kita pakai formal ya. BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan yang, eee, agak multinational company dan udah agak besar gitu ya, mereka akan pakai, formal. Jadi formal ini sangat common sekali kalau kita bicara konteks pengembangan aplikasi yang, perlu documented plan. Jadi kalau gitu, artinya kalau saya bilang seperti itu, agile itu reasons-nya kita pakai agile itu adalah, eee, fast and flexibility. Mhm, ya, to monitor ini project. Kalau kamu ketemu customer, yang customer-nya itu nggak mikirin kamu punya dokumentasi project plan atau enggak, as long as software kamu itu bisa di-deliver, maka, agile cocok banget. Nah, gitu ya, agile cocok banget. Atau agile juga cocok banget kalau misalnya ini adalah tipenya adalah product ya, product, management ya, cocok agile cocok banget. Kalau project management yang pendek-pendek, 6 bulan, 1 tahun, cocoknya pakai PMLC, ya. Oke yuk, sekarang kita akan tulis langkah demi langkah ya, langkah-langkahnya. Ini kayaknya udah bahasa Inggris ya, kita pakai steps ya, oke. Langkah-langkahnya. Jadi, saya akan susun langkah-langkahnya, apa yang harus kamu lakukan, terus kamu bisa ikuti, ya bisa ikuti. Kalau teman-teman ikut sesi sebelumnya pas kita melakukan estimasi, teman-teman pasti inget deh kalau kita sudah pakai Microsoft Project. Bahkan kita sudah bisa menentukan biaya dari sebuah, project. Nah gitu ya, oke. Sekarang saya akan mulai dari awal, dari benar-benar bersih sih ya, benar-benar bersih, oke. Nanti setelah sudah sedikit bersih, teman-teman sudah paham konsepnya, saya akan balik ke yang sudah terisi. Ya gitu ya ceritanya ya, oke. Nanti kalau agile kita juga akan mulai dari sesuatu yang bersih-sih, kemudian kita sama-sama melengkapinya. Oke, yuk kita mulai yuk. Kita buka Microsoft Project di sini, kemudian kita akan buka blank project. Nah, gitu ya, kita buka blank project. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau kita buka blank project. Oke, langkah pertama, apa sih yang harus kita lakukan pada saat pertama kali buat project? Oke, oke.
Ini realitanya. Realitanya kita jarang banget pakai mulai dari, from scratch. Jadi kosongan ini kita jarang banget. By default kalau ini perusahaan mereka sudah punya template-nya. Mereka sudah template fasenya apa aja, ya. Bahkan fasenya itu hampir sama kecuali pas bagian pengembangan. Jadi kayak menentukan aktor atau misalnya menyusun arsitektur, menyusun database itu udah common. Yang beda itu pas mulai pengembangan, ya, oke. Bisa sih mekanisme agile ditaruh di sini, tapi memang sedikit maksa. Jadi kayak, mini waterfall gitu. Makanya saya sarankan kalau pengen pakai implement agile, jangan pakai yang di sini. Walaupun kalau teman-teman lihat, ya, kita misalnya pilih file, kemudian kita pengen milih template, itu template-nya di sini ya kadang-kadang ada yang versi agile gitu ya. Oke, tapi kita nggak pakai itu, ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat meng-create sebuah project management tools untuk formal adalah pertama, filling the project information, mengisi information project. Caranya gimana teman-teman? Caranya gampang, itu ada menu project itu diceklek dulu, ceklek gitu ya. Kemudian setelah itu kita bisa mengklik yang namanya project information. Nah ini nih ya, project information, ceklek gitu ya. Di project information jelas project ini akan mulai kapan dan kamu harus, ini ya, kamu harus mengestimasi tuh si customer bakal mulai kapan. Ya. Jadi kamu harus estimasi ini mulai kapan, ya. Bisa sih diubah, ya bisa diubah, tapi teman-teman harus tahu resikonya. Jadi project information ini akan mengatur kapan start, kapan selesai dengan konsep automatic atau, apa ya, eee, otomatis gitu ya, nggak manual gitu ya. Nah, oke. Terus kita lihat di sini, ya kita lihat di sini ada apa aja. Pertama teman-teman bisa lihat di situ ada start date ya, tanggal mulai, ada tanggal saat ini, ya, ada kalender. Nah, ini teman-teman yang harus tahu kalender, oke. Dan ada project start, schedule from project start date. Emang ada pilihan apa aja? Ada schedule from project start date atau schedule from project finish date. Jadi ada yang mundur ke belakang. Nah, kebayang nggak? Ngisinya dari mundur ke belakang. Possible? Possible, ya. Kalau saya pindah mundur ke belakang, maka kebalik. Yang harus diisi adalah finish date-nya kapan? Oke. Oke, kenapa ada kayak gini? Pasti Anda berpikir seperti itu. Karena ada customer saya nggak mau ngasih tahu dulu. Kira-kira menurut Anda kenapa ada schedule from project finish date? Kenapa? Karena ada customer yang coba, ada customer yang apa? Oke, ada customer yang apa? Ayo, ada customer yang apa kira-kira? Kapan kita milih project finish date, kapan pilih project start date? Menurut kalian kenapa? Ayo dijawab. Kolom chatnya masih kosong. Apakah teman-teman sudah makan? Kalau belum, sama, ya, oke. Kalau sudah, harusnya teman-teman bisa jawab dong. Oke, silakan. Menurut teman-teman karena apa? Karena apa ya? Mmm, karena apa tuh? Eee, oke, dari Ardiansyah, karena customer ingin tahu. Karena untuk menentukan, berhentinya suatu project. Nah, ini Erlina bagus banget. Jawabannya Erlina bagus banget. Ada target, ya. Ada target. Nah, itu ya, betul. Ada yang menentukan deadline. Jadi, kalau customer Anda udah bilang, misalnya contohnya kayak gini, customer kita itu kadang-kadang punya permintaannya kayak gini, "Mas, saya pengen software-nya di-launching pada saat Disnatalis kita. Disnatalis kita itu tanggal misalnya 20 Desember. Tolong ya Mas, 20 Desember." Nah, gitu. Jadi bisa saja yang kayak gitu. Pada saat kayak gitu, teman-teman sudah milih finish, habis itu milih schedule from project finish date. Tapi kalau misalnya schedule from-nya start date, maka kita akan mulai kapan. Hmm. Oke, tips kedua adalah pada saat kita mengisi project information, jangan pernah start date-nya itu hari ini. Impossible. Umumnya teman-teman development
teman-teman project development atau teman-teman project managers itu perlu melakukan aktivitas kick off project umumnya setelah aspek administrasi selesai. IO-nya udah ada, IO udah ada tuh, IO tuh artinya ini istilah bisnis ya. IO itu artinya si customer udah punya uang. Oke. IO udah ada, quotation udah disetujui, artinya kamu ngirim proposal udah disetujui, PO udah rilis, sudah ada kontrak kerja, ya gitu. Baru kamu bisa kick off. Kondisi kayak gitu, kondisi kayak gitu umumnya dilaksanakan sekitar 1-2 minggu. Asumsinya kita ngambil 2 minggu ya, kita akan mulai hari Senin. Ya, oke. Nah, gitu. Jadi kita mulai project start date itu harus dimulai jauh jangan pada saat hari itu. Tapi ada sih customer yang minta ngomongnya kayak gini, "Oke, proposal kamu diterima, kita akan terbitkan PO, tapi kalian sudah mulai kerja ya?" Nah, kayak gitu. Ada yang kayak gitu, sembari menunggu PO. Kalau saran teman-teman ngerjain dulu apa nunggu PO dulu? Nah, gitu. Menurut teman-teman gimana kalau ada customer yang bilang gitu? "Oke, kita sudah setujui, silakan mulai ngerjain sambil nunggu PO dari kita." Ya. Teman-teman mau langsung ngerjain nggak? Atau nunggu sampai PO-nya firm dulu, sampai keluar angkanya, formnya berapa dan sebagainya. Oke. Eee, ya PO dulu ya, purchase order dulu. Kalau yang nggak tahu PO dulu, istilahnya purchase order ya. Oke. Kita nunggu PO dulu. Karena bisa saja loh teman-teman, dalam dunia bisnis, PO itu bisa di-cancel. PO itu di-cancel. Jadi kalau teman-teman punya customer, yang customer-nya itu nggak tahu kredibilitasnya, misalnya perusahaan abal-abal deh, ya, tapi kalau customer-nya misalnya kayak, Microsoft atau kayak, eee, Facebook ya, atau kayak Twitter ya, dan sebagainya, nggak apa-apa pakai PO, is okay, karena mereka sudah secara aturan mereka pasti comply, secara aturan comply, finance manajemennya udah oke. Tapi kalau teman-teman yang ragu dengan customer-nya ini udah oke dan belum, saran saya nggak pakai PO, mending pakai apa coba? Kalau nggak pakai kontrak pakai apa? Pakai depannya D, pakai apa namanya? Pakai D, ayo pakai apa? Nah itu. Pakai DP, betul ya. Pakai down payment. Nah, itu ya. Adiansa udah paham tuh, pakai pakai DP. Nah, jadi kita bisa pakai DP, kalau customer-nya Anda meragukan. Jadi kalau teman-teman ngerasa ragu nih customer-nya, aduh dia bakal bayar atau enggak ya, ya dan perusahaannya agak imut-imut gitu ya, ya udah, teman-teman lebih baik pakai pakai DP gitu ya, oke. Oke ya, kemudian setelah itu kita ngapain? Setelah itu yang kita lakukan adalah, setelah sudah mengisi project information, sebenarnya kamu bisa nambahin custom field kalau kamu mau. Ya, kamu bisa milih custom field. Custom fields ini bisa jadi kayak template gitu teman-teman. Ya, oke. Jadi nambahin field-field yang ada di template, ya. Kita juga bisa nambahin kode untuk WBS. Nah, bisa kita nambahin kode untuk WBS. Pengen pakai number, pengen pakai uppercase dan sebagainya. Nih contohnya ya, kodenya nanti 1A berapa, oke, 1A berapa, oke. Saya sukanya apa sih? Saya sukanya satu, kemudian pakai uppercase, kemudian di terakhir saya pakai lowercase. Nah, gini. 1AA boleh ya kayak gitu ya. Kalau nggak pakai juga bisa aja sih ya. Kamu hapus aja. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu hapus. Kok balik lagi. Ya. Kita akan buat WBS, kita define code ya. Kita pilih number dan uppercase. Oke ya, sudah? Oke. Kemudian kita, oke. Nah, itu ya, kita sudah punya numbering. Numbering penting pada saat kalian bertanya-tanya, "Oke, tax berapa ya?" Tax 21. Walaupun teman-teman tahu di sini bakal ada nomornya, tapi nomor itu bisa geser, teman-teman.
Bisa geser. Contohnya kalau saya insert dia akan geser. Tapi kalau numbering di sana itu enggak. Dan kita bisa mengidentifikasi mana kode yang itu adalah existing bawaan, mana yang itu kodenya tambahan pas sepanjang perjalanan. Nah, itu ya. Jadi bisa kayak gitu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa melihat ada yang namanya working time. Nah, working time. Oke, working time. Working time itu adalah standar bekerjanya gimana. Jadi setelah kita sudah filling project information, kita harus menyusun coding gitu ya. Coding WBS ya, WBS. Ya, coding WBS kemudian menentukan baseline calendar. The working calendar. Oke, working calendar. Kenapa kita perlu pakai working calendar? Karena bisa saja pas di masa itu proyeknya lagi banyak liburnya. Misalnya pada saat akhir tahun atau pada saat lebaran. Kalau kalian pakai standar bawaannya project calendar, maka implikasinya adalah kalian akan tetap dihitung bekerja walaupun dalam kondisi libur. Nah, gitu ya. Akan tetap bekerja walaupun dalam kondisi libur, gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini tanggal 28 ada libur. 28 libur apa? Libur apa? Ada yang tahu nggak? Maulid Nabi. Oke ya. Maulid Nabi. Kita tulis Maulid Nabi. Oke. Hapus di sini, kita pilih tanggal 28, kita ketik Maulid Nabi. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, eh kamu bisa set tanggal-tanggal yang nggak kerja. Kamu bisa set tanggal-tanggal yang nggak kerja. Tinggal di bagian sini ada tulisan non-working atau working. Bahkan bisa saja working time-nya itu nggak sesuai. Maksud saya nggak sesuai itu biasanya 8 jam. Terus kamu ini, apa namanya, eh karena ada, karena ada aktivitas apa cuma setengah hari. Misalnya kalau tiap hari Sabtu kerja cuma sampai jam 1. Nah, gitu ya. Oke, bisa melakukan seperti itu. Ini contohnya kita ambil satu contoh ya yang apa, eee, yang libur tanggal 28 September aja. Kemudian saya klik oke. Nah, itu. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Jadi itu yang namanya, eee, mengeset working time. Ya, itu mengeset working time. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk tanya ya. Oke, itu dia. Oke, kemudian kita ngapain setelah itu? Setelah itu mengisi yang kita sebut dengan kita mengisi yang disebut dengan eee, fase project phase. Sebelum mengisi project phase, teman-teman harus tahu ada teknik yang namanya aggregation. Nah, aggregation. Jadi kalau teman-teman bisa tahu, sebuah file project ini bisa punya subproject. Kebayang nggak? Bisa punya subproject. Jadi bisa saja ada satu titik ya, satu titik WBS, satu titik WBS-nya itu terhubung dengan file project management yang lain. Bisa kayak gitu. Ya. Misalnya nih kalau di project pembangunan ya, teman-teman melakukan outsourcing interior desainnya. Terus teman-teman kan nggak tahu interior design berapa lama. Teman-teman bisa create workspace misalnya di OneDrive, kemudian saling mengisi. Orang interior design buat project sendiri, dan Anda selaku pengembang bangunan buat project Anda plus mengkalkulasi interior desainnya ready kapan. Nah, itu bisa pakai subproject ya. Tapi di kali ini kita nggak bahas subproject ya. Kita berasumsi projectnya satu aja. Nah, aggregation yang umum kita lakukan adalah kita beri nama projectnya yang ada di sini. Misalnya kita beri nama, oh iya kita save dulu ya. Kita save dulu nih. Kita save dulu projectnya.
Ya, kita save dulu, project-nya. Oke, saya akan save project-nya di sini adalah project oke, kita akan save, misalnya kita beri nama project-nya, mmm, sebentar saya lagi mikir dulu project-nya project apa ya. Mmm, ada ide nggak teman-teman, kita buat project apa? Harus software dong, terus software-nya, saya lagi mikir dulu. Kalau teman-teman punya ide, ditulis aja, ya, oke. Oke, misalnya kita buat yang namanya, ya, mobile buat yang namanya ini, apa namanya, chatbot AI, misalnya seperti itu. Oke ya, saya buat chatbot AI. Pertama yang kamu buat adalah kamu buat sebuah nama project-nya. Tadi apa? Chatbot AI project. Oke ya, ini dia. Nah itu. Pada saat saya membuat chatbot AI project, teman-teman bisa melihat ada simbol task mode ini. Task mode ini artinya manual, ya. Kalau teman-teman pengen set auto, ya set aja auto. Implikasinya kalau set auto, ceklek keluar tanggalnya. Dan tanggal yang keluar adalah tanggal mulai. Teman-teman tahu ya tanggal mulai ya? Nah itu. Dan di sini duration-nya 1 day tanda tanya. Artinya 1 day tanda tanya adalah belum dipastikan berapa panjangnya. Ya itu. Jadi pertama di sini masukkan project name. Kemudian setelah itu, setelah kita menyusun project name, berikutnya kita mengisikan fase-fasenya. Ada, ayo PMLC ada berapa fase kalau yang formal? Oke, ada berapa fase? Ingat nggak? PMLC ada berapa fase? Oke, ada berapa fase PMLC? Jawabannya banyak fasenya. Tergantung Anda pengen pakai yang mana. Ya, Anda pengen pakai yang mana? Kita ambil salah satu aja ya fase-fasenya ya. Kita ambil salah satu. Oke, kita ambil yang dari eh oke, yang pernah kita pelajari. Apa aja sebut? Ayo, fase-fasenya kalau formal. Saya mau ngecek, ah. Apa aja? Formal. Sebutin fase-fasenya yang keluar di kuis itu. Ya, teman-teman ingat nggak yang keluar di kuis? Apa saja yang keluar di kuis? Yo, masih ingat? Oke, saya ngecek, ah. Ada yang jawab nih. Ide, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian. Oke, bagus nih. Fase ide, fase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian. Oke, ada yang lain? Oke. Kalau teman-teman bingung, ya kalau teman-teman bingung masuk aja ke pmi.org, kemudian cari, fase-fase yang ada di project management, ya. Saya akan coba cari dulu ya, PMLC Vice pmi.org. Oke, nemu nggak tuh? Saya masih nyari nih, teman-teman kalau yang udah nemu kasih tahu saya. Nah, ini dia, saya nemu nih. Ya, ini yang valid, ya. Initiation, planning, execution, close out. Nah, ini yang project management institute loh, institut yang memang mereka fokus ke project management. Nah, tapi teman-teman lihat lagi tuh, ada requirement, design, construction, implementation. Nah, itu. Oke. Jadi, eee,
banyak fase ya. Oke, banyak fase. Kalian bebas mau pakai apa, ya. Banyak fase, kalian bebas mau pakai apa. Saya milih yang mana ya? Saya pakai ini ya, initiation, planning, execution, and closing atau close out. Yuk kita ikuti yuk, ya. Initiation phase, planning phase, execution phase, dan akhirnya apa tadi? Closing phase. Oke, itu dia. Oke, teman-teman. Ya. Terus kita pengen ngapain? Kita bisa melakukan yang namanya indenting. Nah, indenting itu adalah kita memasukkan fase-fase ini ke satu project ini. Jadi satu root ini ya, saya pilih, kemudian saya pilih ini, indent ke kanan, ceklek. Nah, gitu. Jadi semua pekerjaan yang ada di sini, Chatbot AI Project terdiri dari initiation phase, planning, execution, dan closing. Nah, itu. Oke, sudah. Setelah itu apa yang kita pikirkan setelah ini? Pada saat kita melakukan aktivitas sudah menuju ke project phase, berikutnya kita akan melakukan aktivitas yang disebut dengan eee, designing WBS, work breakdown structures, ya. Work breakdown structure isinya apa? Ya isinya task-task gitu. Nah nah pada saat seperti ini teman-teman punya 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah berbasis activities, what are you doing, atau yang kedua berbasis output atau outcome. Misalnya menghasilkan dokumen X, merencanakan merencanakan apa namanya, menghasilkan dokumen X, menghasilkan modul Y gitu ya. Nah gitu, itu yang namanya activities dan outcome. Boleh pilih salah satunya. Salah 2 juga nggak ada yang masalah sih. Activities sama outcome boleh di-combine, terelahkan, ya. Kalau menurut teman-teman, teman-teman lebih suka basisnya outcome atau activities? Ya, ayo. Oke. Coba tulis di kolom chat. Menurut kalian mending, activities apa basisnya outcome? Basis luaran atau basis kegiatan? Ya, activities. Kasih alasannya dong, Yohanes dan teman-teman, kenapa kalian milih activities? Kenapa bukan outcome? Ya, coba kasih alasannya. Apa ya alasannya kira-kira ya activities ya? Oke. Jadi ada yang milih activities karena memang natures-nya adalah kegiatan atau events, ya, events. Misalnya project sosialisasi, project, eee, apa, CSR, project kegiatan training dan sebagainya kalian pakai events, right, nggak masalah. Tapi kalau hasilnya adalah sebuah, items, ya, bisa produk, bisa yang lain, kalian lebih baik pakai outcome. Tapi kalau bentuknya event atau services, kalian lebih baik pakai activities. Ya, itu. Nah, gitu. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan itu. Kalau misalnya pelatihan, ya, pelatihan Power BI, itu kan services atau events, pakai activities. Misalnya pengembangan software X, pakai outcome. Nah, itu. Jadi bisa dua-duanya sih.
Satu titik kalian pengen activities boleh, satu titik pengen outcome boleh. Tergantung nature-nya. Saya pribadi akan milih activities pada saat itu fase closing up. Tapi pada saat itu fase execution, menghasilkan kode, saya akan lebih milih outcome, ya. Execution outcome, closing activities, boleh. Sekarang saya tanya, planning kalian mau apa? Activities apa outcome? Planning, ya. Planning, activities atau outcome? Hmm, nah itu. Planning activities, Pak. Ya, activities. Saya sepakat activities. Oke, ada yang jawab bukan, nggak masalah kalau ada plan outcome. Ya Pak, outcome kan hasilnya ada project plan yang kita buat ini. Nah, itu. Nah, the question is, pada saat ada yang mengatakan outcome, question is adalah apakah project plan ini menjadi output dari sebuah project? Kalau project plan yang menjadi output sebuah project, maka pilihlah outcome. Tapi kalau project plan ini, dokumen project plan ini nggak dijadikan sebuah outcome project, hanya digunakan sebagai media komunikasi, bukan untuk dikumpulkan ke customer, pilihlah activities. Ya. Rasionalnya mulai jalan ya. Oke. Beberapa orang melakukan pendekatan gini teman-teman. Kalau bentuknya noun, initiation itu noun, outcome. Begitu tulisannya planning, planning, verb, itu activities. Execution, execution ya. Eee, execution bukan executing. Execution, oke berarti outcome. Closing, activity. Ya, gitu ya. Boleh pakai pendekatan kayak gitu, bebas ya. Aduh, kemudian kita tulis ya isinya apa aja ya. Saya akan buat initiation planning itu isinya apa aja. Ya, saya tambahkan dulu beberapa ya. Planning, kemudian isinya apa sih? Nah, itu. Oke ya. Kita tambahkan new task di sana. Di execution juga kita tambahkan new task. Hati-hati begitu Anda new task ini, jadi by default kalau saya klik kanan di sini kemudian new task, dia yang diisi adalah atas. Kalau di sini kita pilih new task yang diisi adalah atas gitu. Jadi atasnya. Ya, atasnya yang kita tambah. Jadi kalau saya pilih ini, ya maka yang ditambahkan atasnya insert task. Nah, gitu. Kalau saya pengen pilih bawah ya di sininya tulis ya. Nah, itu ya, ini ya tulis. Kan? Nah, itu. Oke, kemudian yang namanya work breakdown structures itu strukturnya harus terstruktur dengan baik. Makanya yang new task ini kita turunkan ya, kayak gini. Kemudian yang seperti ini, kayak gini ya. Oke. Yang kayak gini ya kita kanankan. Nah, gitu kan. Closing, kita kanankan. Oke, sudah tuh. Kita sudah punya work breakdown structure. Ya. Langkah berikutnya, setelah kita menggunakan designing work breakdown structures, langkah berikutnya adalah kita akan menyusun yang namanya milestone. Oke, set milestone. Milestone pakai E. Oke, apa sih milestone? Milestone adalah sebuah titik ketika Anda mengatakan sudah. Jadi kalau saya tuh paling paling suka kayak gini, milestone itu adalah definition of done. Eee, set milestone adalah definition of done. Artinya definition of done adalah sesuatu yang dianggap selesai. Oke ya, oke. Contohnya misalnya execution phase, dianggap selesai kalau software-nya udah selesai, ya. Software is deployed, in, eee,
misalnya in WhatsApp, misalnya ya. Oke, misalnya kayak gini teman-teman. Nah, misalnya kayak gini. Ya, kita buat lagi planning phase kalau udah misalnya eee, project plan is validated by client. Nah, jadi milestone adalah titik-titik ketika Anda merasa eee, sebuah aktivitas itu berakhir. Contohnya, milestone Anda lulus sebagai seorang sarjana adalah kalau udah, eee, yudisium. Nah itu, ya. Oke. Jadi ada titik ketika Anda akan menuju fase selanjutnya, itu disebut dengan milestone. Initiation misalnya software requirement specification, ya, is approved by client. Nah gitu ya, oke. Closing phase misalnya Anda tulis, saya tambahkan lagi ya, aktivitasnya supaya jangan satu gitu ya. Hmm. Misalnya closing dikatakan kalau oke, customer sign the closure letter. Nah itu, maka project dia katakan close. Nah ini, kode dikatakan finish, dan sebagainya. Kita simulasi beberapa task aja ya. Misalnya saya di sini, initiation phase kita melakukan, meeting ya misalnya kayak, eee, requirement elicitation. Atau misalnya saya ngikuti model ini ya, kalau initiation basisnya, outcome ya, kita pakai basisnya outcome. Berarti kita buat kayak gini, modelnya kayak gini nih, business requirement is created. Requirements validate. Ya, kita bisa itu, tambahkan lagi. SRS, software requirement specification, oke, specification is finished. Ya sebenarnya Anda bisa mengambil suatu outcome yang ujung-ujungnya aja, misalnya user requirement-nya is finished, boleh aja semuanya kayak gitu. Business requirement is created nggak ya, is finished juga misalnya kayak gitu. Oke, ini boleh, ya. Sebenarnya nggak akan ada yang mengatakan, "Eh, kok harus kayak gini aturannya?" Enggak. Jadi di project management nggak kayak UML yang harus saklek, harus seperti ini, verb noun-nya harus kayak gini, enggak. Kalau ini enggak. Dan di sinilah kita mulai ngisi aktivitasnya. Nol, oke ya, buat software requirement specification 5. Nah, teman-teman bisa tahu ya ini ada 5D, 5W, ya, 5Y, day, work, year ya, umumnya D, ya. Kemudian 5D, kemudian business requirement 3D. 3 days artinya. Setelah mengeset milestone berarti kita melakukan time estimation. Ya. Dari Adiansyah, apakah kalau penulisan business planner harus menggunakan bahasa Inggris? Jawabannya enggak. Enggak, enggak. Kami kalau ketemu customer orang Indonesia ya pakainya bahasa Indonesia. Tapi begitu kita bertemu dengan multinational company, ya misalnya perusahaan itu punya cabang di Indonesia tapi dia multinational company, itu lebih baik Anda pakai, bahasa Inggris. Karena yang namanya project plan itu rentan diaudit.
Kalau multinational company seperti, Meta atau Google atau apapun, auditornya tuh bukan orang Indonesia ya, auditornya orang luar. Kalau dia pakai bahasa Indonesia itu menyulitkan, kalau Anda nulis pakai bahasa Indonesia itu menyulitkan. Jadi untuk menjawab pertanyaan Nadiansyah, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Jawabannya by default bahasa Indonesia kalau customer-nya orang Indonesia atau customer-nya yang memang nggak punya hubungan dengan negara lain. Ya national company itu nggak apa-apa. Ya, tapi jangan salah juga, ada juga yang pakai bahasa Inggris. Misalnya kalau Anda ngerjain project untuk Toyota Motor International Group. Walaupun itu PT Toyota, kalian pakai bahasa Inggris karena bisa saja ngevalidasi adalah orang auditornya beda-beda teman-teman. Auditornya bukan BPK, auditornya orang luar negeri gitu ya. Dari headquarter-nya. Jadi teman-teman milihlah bahasanya sesuai dengan customer-nya apa. Ya. Oke ya itu ya saya tambahin ya. Planning phase apa dan sebagainya ya. Eh Saya lakukan randomly dulu aja ya. Jadi teman-teman jangan berpikir ini adalah sebuah kebenaran. Milestone-nya benar, tapi kalau untuk task-task-nya ini saya, nggak ini ya, nggak melakukan secara sungguh-sungguh mengisinya. Ya misalnya di planning phase saya akan membuat, sebuah mock-up misalnya. Di planning kok mock-up? Ya, planning phase ya, developing, mock-up, eee, for chatbot. Oke, itu ya misalnya creating planning bisa ngapain sih kalau itu setelah create mockup ya. Oke, estimating misalnya, estimating, the development effort misalnya. Oke, itu ya yang ini saya kerjain misalnya, choosing ini execution ya? Oke, code base chatbot is, eee, create misalnya seperti itu dan terus saja. Chatbot is tested by developer misalnya, ya. Chatbot is added to certification process, misalnya gitu ya. Nah ini ya, saya buat closing phase-nya misalnya, closing-nya itu adalah ya, eee, creating user manuals misalnya. Oke, terus creating atau executing misalnya workshop for key customers. Nah gini ya, oke ya ini asal-asalan aja, teman-teman jangan berpikir sesuatu yang benar-benar dilakukan. Developing mockup misalnya kita pakai 20, kemudian ini misalnya developing mockup 10 misalnya, estimation planning 2 hari, dan yang ini 0 hari. Oh iya teman-teman, kalau ada suatu aktivitas yang di atas 20 hari, ya, itu kewajiban teman-teman untuk breakdown lagi menjadi yang kecil, ya. Saran saya bahkan kalau udah 10 hari, mending kamu pecah jadi maksimum 5 hari. Ya, maksudnya dipecah itu kamu berhak punya melakukan seperti ini loh. Saya kasih contoh satu ya. Mmm, nah ini, kamu bisa save di sini, nah itu tuh boleh kayak gini. Nah misalnya di sini creating low fidelity mockup. Nah ya, yang ini misalnya creating, eee, minimum viable product misalnya, ya. Ya itu, atau enggak saya buat creating, proof of concept. Nah kayak gini, boleh kayak gini teman-teman. Saya taruh ini 5, misalnya saya taruh ini 7. Nah, teman-teman lihat nggak, aneh nggak? Aneh kan? Low fidelity mockup 5, proof concept 7, tapi totalnya 10. Menurut teman-teman ini karena apa? Ini karena apa teman-teman? Ayo, karena apa menurut teman-teman?
Sembari menunggu jawaban saya isi yang ini dulu. Kok sepi? Nggak ada yang jawab. Kenapa ininya 5, ininya 7, tapi atasnya 10? Bukankah harusnya ini sub ini, maka 5 tambah 7 harusnya 12? Oke, ada liburnya, Pak. Enggak, kan saya belum nge-set tanggal. Ya, ayo kenapa? Karena di-breakdown lagi, ya. Harusnya kan tetep dong, harusnya kan ini agregasi atas. Oke. Hari kerja, over kalender, overtime. Ya, 3 hari, customer sign up. Nah, tuh teman-teman lihat nggak tuh? Ini 5 tambah 3 tambah 0, 8 keluarnya 5. 3 tambah 15 tambah 10 tambah 0. Ya, oke. Totalnya berapa? 28, tapi kok ini 15? Kacau kan, kacau kan? Karena breakdown lagi atau karena apa? Karena gini teman-teman alasannya, karena model yang kita gunakan adalah model berbasis task mode-nya berbasis manual. Kalau saya ubah menjadi otomatis semua ya, saya ubah nih jadi otomatis semua. Saya pilih otomatis semua. Auto mode. Cara pilihnya kayak gini, sampai kursornya ada crosshair, tanda plus, geser ke bawah. Eh, gitu. Eh, ya. Nah, ya. Oke. Sekarang kita lihat ya, 5 tambah 7, 12. Kok ini masih 7? Ayo. Kenapa bisa kayak gitu? 3 tambah 15, 10, 0. 5 tambah 3 tambah 0, 5 tambah 3, 8. Kok hasilnya 5? Ada yang tahu nggak kenapa? Belum di-set time-nya. Udah saya set tadi pakai otomatis. Nah, ya jadi langkah berikutnya setelah kita melakukan time managed estimation, kita harus melakukan yang kita sebut dengan dependensi. Ya, oke. Atau kita sebut dengan di sini predecessor. Nah, itu. Kenapa predecessor? Kenapa perlu melakukan gitu? Karena kalau kita melakukan seperti ini, implikasinya adalah seperti apa kata Yohanes, yang diambil adalah waktu terlama. Karena waktu terlama itu kita sebut dengan critical path atau penentu sebuah fase tersebut. Makanya di sini 15, yang paling diambil 15, bukan 10. Kalau ini saya set 20, dia akan ngambil 20. Bener kan? Kalau saya ini balikin 10, dia akan ngambil 15. Jadi yang dipilih adalah waktu terlama, seperti apa kata Yohanes. Nah, benar juga kata Rizka, karena dimulainya bersamaan. Teman-teman lihat di sebelah kanan, Gantt chart-nya. Gantt chart-nya itu dimulai bersamaan. Artinya, project management ini berasumsi tidak adanya dependensi. Tidak adanya dependensi. Semua dikerjakan bersama oleh orang yang berbeda tanpa ada dependensi sehingga semuanya bisa dilakukan paralel. Kenyataannya kan nggak kayak gitu. Bener nggak? Bener kan? Kenyataannya nggak kayak gitu. Oke? Kenyataannya adalah, kok ini finisit? Karena kenyataannya adalah beda-beda. Mari kita lakukan predecessor. Ini kemarin sudah dipelajari ya. Hari ini kita nggak bahas sampai costing ya. Costing penomoran biaya, kalau Anda pengen belajar costing, itu. Minggu kemarin ada videonya. Mengeset harga biaya berdasarkan resources. Maka kita milih predecessornya 3. Tuh lihat tuh. Geser ya teman-teman. Ya kalau saya hapus. Begitu saya set 3, mulailah dihitung. 3 tambah 5, 8. Pada saat ada dependensi, maka terjadilah proses penjumlahan atau agregasi. Ya. Dan agregasi ditentukan oleh waktu total terlama.
Waktu total terlama, work breakdown structures yang saling berhubungan. Contohnya gini, 3 tambah 5 berhubungan karena saya set predecessor-nya 3. 3 itu apa sih? Ini loh, ID ini. 3, berarti dia bergantung pada 3. Sementara yang 5 ini tidak bergantung pada siapa-siapa, maka dia dianggap mulainya bisa awal-awal. Tapi begitu kita katakan, enggak, SRS itu harus dikerjakan setelah user. Ya berarti kita tulis kayak gini. Nah, makin panjang kan? 5 tambah 5, 10, 13. Kemudian ini dikatakan selesai kalau udah 5-nya selesai. Nah, itu milestone-nya ke sana. Planning phase terjadi kalau 6 udah selesai. Geserlah project-nya. Tuh, lihat tuh Gantt chart-nya. Ini adalah Gantt chart. Oke. Gantt chart tuh. Oke. Dihitunglah, kita mulai hitung ya. Kita mulai hitung misalnya ini bergantung pada 7 misalnya seperti nggak bisa, itu kan summary. Nah, teman-teman lihat tuh, kalau dia sebuah summary itu nggak bisa. Dia bisanya bergantung pada yang di atasnya yang bukan summary. 6, gitu ya. Kemudian di sini creating low fidelity ya. Oke, teman-teman harus mengeset 6, nggak apa-apa kalau udah 6 dia akan ngikuti kok. Kita bisa mengisi yang bagian ini, ya. Ini kalau udah selesai 10. Oke. Kalau ini ada kebergantungan juga low fidelity proof of concept hanya bisa setelah flow fidelity ya tekan isi 9, nah kayak gitu. Oke, 11. Nah, itu ya. Saya isi dulu ya. Saya isi dulu dengan asumsi semuanya berurutan. Oke. Saya isi misalnya ini 12. Oke. Setelah sudah 12, 14. Oke. Setelah itu 15 kayak gini ya. Setelah itu 16. User manual 17. Oke. Ya, kemudian 20. Oke, teman-teman, totalnya 60 hari. Bagus banget ya. Yuk sekarang kita hitung yuk. 13. Pakai kalkulator ya. Kalkulator. Ya, biar kita nggak terlalu pusing. 13 ditambah 14 ditambah 28 ditambah 5. Hasilnya 60. Bener ya? Bener. Oke. Teman-teman bisa lihat tuh. Jadi kita bisa katakan ini tuh kalau saya loh, ini adalah project plan yang kita punya. Nah, itu. Dan dalam pengesetan waktu, ya, pengesetan waktu, oke, itu kita bisa saja mulainya nggak bersamaan. Misalnya contohnya creating user manual, walaupun ini sudah bersamaan, ya, kita bisa set misalnya dia mulainya jangan di tanggal 15. Misalnya dia di tanggal mulainya tanggal 18 misalnya. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 5 ya. Misalnya kita mulai tanggal 11. Nah, itu. Nanti akan ada informasi seperti ini. Move the task to start Monday and remove the link. Ya. And keep the link. Saya akan karena perlu dependensi, saya akan keep the link. Oke. Oke. Nah, itu. Teman-teman bisa melihat ini berubah 2 hari. Kita lihat kalendernya ya. Itu ya. Teman-teman bisa melihat tuh ada perubahan di langkah ini. Yang langkah ini nih. Ketika dia mulainya late. Ya, late. Nah, start no earlier. Memulai tidak lebih awal. Nah, ya. Jadi telat. Nah, gini. Telat berapa hari? Itu telat dari tanggal 5 sampai itu. Sekitar telat 6 hari. Ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan itu. Oke, ini ya. Nanti project sampel ini akan saya upload di
di Teams, ya, tuh. Oke, jadi kita sudah melakukan set predecessor, time estimation. Saya akan teruskan step-nya, tapi saya tidak demokan ya, karena kita sudah melakukannya, yaitu kita mengisi resources, ya. Bisa, eee, work, people, ya, bisa cost, ya, bisa yang satunya lagi, ayo apalagi? Work, cost, dan consumable, ya, bisa peralatan, biaya, dan sebagainya. Nah itu. Setelah sudah resources, assign resources, ini sih, set resources, ini apa namanya, set resources, investment. Ya ya ada biaya, ada langganan, ada alat, dan sebagainya. Peralatan, assign resources, ya, kemudian sudah. Sudah seperti itu. Setidaknya untuk sekarang teman-teman ya, setidaknya untuk sekarang. Nanti pada saat kita project monitoring, nanti kita akan menambahkan yang bagian-bagian ini. Ya, bagian-bagian ini. Karena akan ada teman-teman akan lihat ada banyak kolom sekali. Oh, ada banyak banget kolom yang bisa teman-teman ketahui, ya. Yang kolomnya itu akan bermakna pada saat proses monitoring. Ya, proses planning dengan tools itu cuma sampai segini, ya. Cuma sampai segini, ya. Setelah Anda ngeset biaya ya, oke. Cuma sampai segitu. Nanti setelah assign resources umumnya set baseline. Kenapa perlu set baseline? Ya. Baseline adalah penanda sebuah project itu, ya, harusnya dimulai kapan, aktualnya kapan. Ya. Aktualnya kapan, dimulainya kapan. Nggak paham? Yuk saya coba cari yang udah keisi ya. Oke, semoga ada yang keisi. Saya coba. Ada yang keisi nggak? Semoga ada yang keisi. Contacting server, karena dia terbuat dari online. Oke, nah ini teman-teman, lihat nih. Ya, saya cuma pengen ngasih contoh. Ada baseline start, baseline aktual, finish. Nah, itu. Misalnya ini, ya, solution architecture review, ya, mulainya startnya 23, tapi kenyataannya kita mulai misalnya harusnya 23, kita mulai ini kan 23 apa tuh, 23 Agustus, kita mulainya 28. Nah, gitu. Dan selesainya ternyata, ya, ditargetkan itu 3 hari, selesainya ternyata kita tanggal 1. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini berubah duration-nya. Jadi 5 hari berdasarkan aktual. Nah, ini aktivitas ini sudah aktivitas project monitoring. Kita nggak bahas dulu ya, tapi teman-teman harus tahu ada konsep baseline dan aktual. Oke. Nah, udah sampai sini. Sudah sesi kita untuk yang format PMLC sudah selesai. Format formal PMLC udah selesai. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya. Jadi berakhir dengan set baseline. Tapi nanti ya, kita nggak bahas set baseline. Nanti pas monitoring kita akan bahas set baseline. Kita nggak melakukan itu. Oke, sudah. Berikutnya kita masuk ke Agile. Ya, kita sudah masuk ke Agile. Steps. Ya, kita masuk ke Agile. Steps-nya apa? Agile, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke eh software-nya. Mana sih? Saya kok ngerasa udah buka, tapi nggak ada. Ini bukan. Ini bukan. Oh, ini bener. Bentar ya. Saya cari dulu. Oke, di sini ya. Ini adalah Azure DevOps. Kita akan buat sebuah project management berbasis Agile. Oh iya, saya mau cerita dulu.
Kalau kita bicara Agile Project Management, tools-nya banyak, bukan cuma Azure DevOps. Yang paling ternama misalnya Jira, ya itu ternama. Oke. Dan teman-teman harus paham dulu, kalau Jira ataupun Azure DevOps, ya, Jira ataupun Azure DevOps adalah sebenarnya project tools tracking management. Bahkan Azure DevOps ini palu gada. Palu gada itu artinya kamu dari ngambil requirement, sampai testing, sampai source code monitoring, sampai automation untuk ngedeploy itu udah lengkap ada di Azure DevOps. Jira juga sama, cuma kalau Azure DevOps lebih dekat dengan cloud computing. Jira ada konektornya, tetapi ya karena dia bukan first party, dia nggak punya cloud computing sendiri, ya saya merasa lebih unggul Azure DevOps. Ya, untuk project management tools, terutama untuk buat aplikasi web atau AI atau chatbot yang basisnya komputasi cloud. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan aktivitas project planning ya untuk Azure DevOps. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita creating new project. Creating new project. Oke ya. Saya akan buat chatbot AI. Ya. That looks like human. Misalnya seperti itu. Oke. Setelah itu kita kasih visibility. Visibility-nya ini mau public atau private. Public itu biasanya kalau teman-teman buat project open source pengen dioprek, atau private itu kalau cuma pengen dipakai sendiri atau tim sendiri. Jadi kalau punya proyek yang kodenya nggak boleh di-share gitu ya, bukan open source, pakai private. Umumnya project management pasti pakai private. Saya akan pilih private di sini. Di sini version control-nya saya milih, saya pakai apa? Git terdistribusi atau Team Foundation control yang merupakan ini, yang merupakan basisnya centralized ya, source code versioning. Saya akan pilih Git di situ dan work item prosesnya Agile. Ya, Agile tuh. Sebenarnya ada macam-macam, ada Scrum, ada CMMI, Basic. Saya akan pilih Agile ya. Supaya kita pakai Agile Project Management. Kemudian kita create. Oke, kita create, kita tunggu sebentar. Ya. Oke, kita sudah punya dan sekarang saatnya kita menuju project management software-nya. Nah, project management software-nya di Azure DevOps itu di bagian mana sih? Itu di bagian board. Ya, di bagian board ini, board. Nah, itu ya. Itu di bagian board. Iya, lalu kita ngapain di sini? Ya, teman-teman langsung terbingung-bingung mau ngapain di sini ya. Kita akan berkenalan dengan konsep-konsep yang ada di Agile Project Management. Agile Project Management ya. Nanti kalau Scrum beda dikit-dikit ya, beda-beda dikit. Oke, pertama kita akan membuat yang namanya epic. Epic. Oh, epic. Ya. Kita akan buat yang namanya epic. Kita akan buat epic ya. Epic di sini. Oke, epic itu apa sih? Epic adalah user story yang ukurannya besar, huge user story. Ya. User story itu apa sih? Kebutuhan pengguna. Saya mau cerita dulu. Jadi kalau Agile itu aktivitas untuk kayak buat vision scope, kayak buat business requirement, bisnis apa, eee, nggak ada. Yang ada cuma user requirement. Software requirement specification juga nggak ada di Agile, ya. Di Agile Project Management atau software development nggak ada. Jadi yang ada cuma ada, eee, user story yang besar kemudian dikecilkan menjadi user story yang kecil. Oke, kita lihat dulu yuk ada apa aja sih. Ya ada test case, ada task, ada user story. Oke, yuk kita coba. Kita buat epic dulu. Saya cuma ngasih contoh satu ya, saya cuma ngasih contoh satu. Oke, jangan satu deh, 2 saya cuma mau. Saya akan buat kasih contoh 2. Oke. Gini cara buatnya, as apa ya? Oke. As a student, jangan student, itu chatbot AI. Yang ngobrol siapa? As a user misalnya. Oke. As a user, I can talk
with chatbot. Oke. Misalnya kayak gini, kita masukkan kayak gini dulu. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa Epic ini punya resiko, high, medium, punya effort, bisa diisi ya, punya start date, end date, dan sebagainya. Ya, oke. Saya nggak akan mengisi ini dulu, jadi yang harus kita kerjakan adalah kita buat Epic dulu. Wow, saya sudah punya Epic. Jadi langkah pertama adalah create Epic. Oke, saya buat lagi. As a user, I can talk with human agent when chatbot not capable to answer my question. Ya, ini yang kita sebut dengan Epic. Oke, kita sudah punya 2 Epic. Kemudian setelah membuat Epic, langkah berikutnya kita membuat yang namanya fitur. Nah, kita bisa membuat yang namanya fitur. Saya akan masuk ke backlog. Backlog. Nah, ini ya. Kalau teman-teman masuk ke backlog, teman-teman bisa ngelihat kebingungan di sini. Oke, Epic-nya mana? Kok nggak keluar di sini? Kan ini saya udah nulis, Epic-nya keluar, tapi di backlog nggak keluar, nggak ada. Oke, saya mau cerita. Backlog ini adalah work breakdown structures-nya ala Agile, ya. Jadi work item itu kayak kayak fase. Sorry. Epic itu seperti fase. Epic itu seperti fase. Dan kalau by default, backlog ini tidak menceritakan fasenya apa. Nggak ada tuh fase, nggak ada. Di sini nggak ada fase. Ya nggak keluar kan backlognya kan. Kalau teman-teman pengen ngeluarin gimana? Ya, kita coba cari ya. Di mana kita bisa mengeluarkan supaya keluar ininya, apa namanya, Epic-nya bisa keluar. Backlog, kita pilih tanda configure theme setting di situ. Kemudian saya pilih Epic. Saya save and close. Saya pilih Epic. Kok belum keluar Epic di sini? Tadi udah saya klik kan? Ini udah klik. Oh, belum save and close. Save and close. Udah? Itu keluar Epic. Iya, keluar Epic-nya. Oke ya, keluar Epic. Yes, sudah keluar Epic. Fase udah keluar, setelah sudah fase kita buat apa? Kita buat fitur. Fitur, ya, kita buat fitur. Contohnya fitur adalah, nah teman-teman kalau plus, create plus di sini ya, ini create plus. Maka secara otomatis dia akan mengatakan add features. Oke, fiturnya chatbot apa sih? Oke, greeting, flexible greeting. Ya, oke. Jadi langkah 2 apa tadi langkah 2? Kita tulis dulu ya. Oke, create features. Serius kalau nanti Anda pakai Jira, jangan kaget kalau kerenan Azure DevOps. Ya, dari struktur project management-nya. Oke, kemudian pakai eh, apa namanya? Fiturnya apa lagi tuh? Greeting, terus kemudian question and answer about topics. Ya, gitu. Saya buat dua-dua aja ya di sini ya. Oke. Prioritizing
Misalnya di sini, eee, user, VIP users. Ya, di situ. Terus kemudian ini, misalnya udahlah satu dulu aja ya Epic-nya. Jadi apa bedanya Epic dan Features? Kalau Features itu kemampuan sistemnya, Epic itu ceritanya apa. Nah, kalau saya pilih, Features, teman-teman saya klik plus, maka di situ keluar user story. Keren kan user story keluarnya. Oke. As a users, I can ask about sport. Oke. Umumnya formatnya gini, so that I get update about sport news. Nah, Ijal menyarankan prosesnya seperti ini. Ini yang disebut dengan user story format. As a user, I bla bla bla, so that bla bla bla. Ya. As a user, I capable apa, so that manfaatnya apa. Nah, itu user story. Ada manfaatnya, so that. Tapi kalau Epic, as user bla bla bla, I can bla bla bla. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia ya user story ini detailnya. Saya buat satu lagi ya. As a user, I get weather information so that I understand the, misalnya ada apa? The, so that I can choose apa namanya? Clothes that proper with weather. Ya gitu. Kayak misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gini. Ini user story, teman-teman. User story. Berarti kita tunjuk lagi setelah menyusun Epic, menyusun features, kita create user story. Oke ya. Jangan kaget kalau ada banyak istilah-istilah atau ya apa konsep-konsep yang mungkin membingungkan. Jangan kaget, let it flow aja. Setelah udah user story, berikutnya kita akan create task. Jadi kalau teman-teman lihat, struktur agile itu lebih demanding dibanding struktur formal. Struktur formal itu Anda lebih mudah mencerna. Agile ini kok kayaknya kompleks banget gitu ya. Ya, padahal sih sebenarnya kalau Anda lihat, Agile ini lebih communicated. Jadi ya, kalau saya boleh bilang kan ini tujuannya apa, visi misinya, business requirement gitu ya. Kemudian di sini ada fitur ya, dan di sini ada user requirement. Jadi gitu ya. Sekarang kita buat task. Misalnya saya pilih ini ya, weather information. Saya klik task. Teman-teman bisa lihat tuh ya. Di sini ada task, ada bugs. Bugs hanya dipakai pada saat softwarenya udah jalan. Ya, sekarang kita buat task dulu. Task itu apa sih? Task itu adalah aktivitas teknis yang dilakukan oleh pengguna. Misalnya, hmm, registering weather API with weather channel. Misalnya gini. Nah, itu. Ya, with weather channel. Saya tambah lagi. Misalnya pengen ini apa sih? Hmm, misalnya create function to obtain user location. Ya, ya. Oke.
Nah, kalau teman-teman lihat, task itu adalah aktivitas teknis yang dilakukan oleh developer. Bisa create kode, bisa buat table, bisa refactoring, bisa apapun itu. Nah, itu kita sebut dengan task. Oke. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ya, namanya agile. Ada epic, ada features, ada user story, ada task, sampai 4 level, teman-teman. Ya, saya ulangi ya. Developer melakukan apa, pengguna bisa apa, sistem punya kemampuan apa, ya, visinya sistem apa. Visi, ya, oke, user requirement, ya, specification, gitu, teman-teman. Tanpa harus menyusun dokumentasi. Kelihatan ya? Sudah paham ya? Oke, good. Kalau belum paham tulis aja di kolom chat, ya. Karena agile ini memang paradigmanya kok beda banget, emang kayak gitu. Terus ngapain Pak kalau udah task? Mana project plan-nya? Itu kan cuma buat requirement, mana project plan-nya? Pertanyaan yang bagus. Sekarang kita akan melakukan aktivitas project plan-nya. Oke? Saya akan pilih setting di sini. Di situ ada working days. Wah, akhirnya. Yes, akhirnya ada working days. Nah, ya. Jadi kita setelah situ adalah akhirnya set calendars. Hore akhirnya. Kita kerjanya kerja Senin sampai Jumat. Di Agile, sudut pandangnya adalah sudut pandang outcome. Jadi nggak ada tuh istilah sudut pandang activities. Maaf ya, di Agile nggak ada sudut pandang activities, cuma ada outcome. Ya, sesuai dengan konsep Agile Manifesto. Ya, keluaran lebih penting daripada dokumentasi. Ya, waktu itu kita pernah belajar Agile Manifesto ya. Keluaran lebih penting daripada dokumentasi. Oke. Sehingga tidak ada nih yang namanya libur, tidak ada apa, pokoknya sikat Senin sampai Jumat. Ya. Di sini ada pilihan working with bugs, ya. Bugs itu melekat di task atau di requirement atau di mana. Oke. By default itu di task, saya setuju, saya working day Senin sampai Jumat, saya klik cancel, oke. Kemudian setelah itu kita akan mengeset yang namanya iteration. Ingat, konsep agile adalah konsep iteratif. Di sini makanya kita melakukan set iteration langkahnya. Oke, set iteration. Ya, kita set iteration-nya ini. Oke. Wah, iteration-nya, oh kok kosong gitu kan. Karena ini iteration 1. Nah, di situ kalau teman-teman lihat, saya pilih project setting. Radiansa, Pak, bagaimana cara set kalender kalau ada libur nasional? Bagaimana? Di Agile nggak ada, nggak ada ngeset-ngeset kayak gitu. Ya, nggak ada ngeset-ngeset gitu. Karena konsep Agile adalah konsep time box. Konsep time box. Nanti saya jelaskan konsep time box itu seperti apa. Jadi untuk menjawab Adiansah, tidak ada set libur atau tidak. Libur atau tidak tetap kerja, ya. Sadis ya? Ya gitu. Kita cari iteration, mana nih iteration nih? Tim, setting, jangan kaget kalau teman-teman, ini ya. Nah ini boards, kemudian ada project configuration, di sini ada iteration. Ada iteration. Oke, iteration itu apa sih? Iteration adalah sebuah time box. Time box itu seperti deadline yang panjangnya selalu sama. Misalnya per 20 hari, per 15 hari, per 10 hari, atau per bulan. Konsep time box ini memang tidak mengenal libur, teman-teman. Karena yang dicek, yang dicatat bukan berdasarkan activities, saya udah bilang.
tapi berdasarkan outcome. Kalau di iteration 1 direncanakan 5, keluarannya 2, ya dicatat 2. Ya, gitu. Oke. Kita set iteration 1 ya, kita set date. Kita misalnya mulai tanggal 11 ya. Selesainya 2 minggu, tanggal 25 per iteration. Terus kita set save. Oke ya. Nah, itu. 11 sampai 25, 2 minggu. Kalau kita iteration 2 kita masukin lagi, ya. Tanggalnya dia langsung ngikutin, mulai tanggal 26. Nah, selesainya, nah itu. Teman-teman bisa lihat. Jadi, iteration itu panjangnya harus selalu sama. 2 minggu terus. Seminggu terus. Sebulan terus. Namanya iterasi. Kalau Anda nggak tahu iterasi, ya, anggap aja iteration itu seperti lab, lab ya. Pada saat teman-teman pernah ikut mobil balap ya apa, balapan gitu ya, ada lap, ya udah, itu istilahnya. Kita set date, dia otomatis kok, mulainya tanggal 11, tanggal 25 selesai. Nah, durasinya selalu sama 2 minggu. Udah ya? Udah tuh. Oke. Iteration-nya udah 2 minggu. Kita balik lagi ke board. Kita pilih backlog. Udah keluar di sini. 10 working days, 10 working days, 10 working days. Ya. Tidak peduli libur atau enggak, pokoknya kerja. Nah, kemudian yang teman-teman taruh di sini, ini anggap aja ini ember, teman-teman. Ada 3 ember. Ya, ada 3 ember. Oke, ada 3 ember. 3 ember tersebut kita masukkan dengan user story. Tapi sebelum memasukkan user story, kita klik dulu ya user story isinya apa. Klik. Oke, kok error? Internet saya rusak. Oke, jalan sih. Nah, oke. Jangan kaget kalau di user story tidak ada tanggal, tidak ada tanggal selesai, tidak ada tanggal mulai, tidak ada. Yang ada cuma story point. Ya, story point. Pemberian poin. Ngasih poinnya apa? Bebas. Kesukaan saya adalah menggunakan standar Fibonacci. 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Deret Fibonacci. Misalnya story point-nya saya kasih 5. Save. Ya. Yang ini saya kasih 7. Mana nih? 2, 3, 5, 8 berarti. 8. Teman-teman bisa melihat di sini ada prioritas juga 1, 2, 3, 4 ya. Oke. 1, 2, 3, 4 di situ. Saya close. Ya, itu dia. Itu 2, 3, 4. Kita sudah nyusun user story. Berarti berikutnya tadi kasih story point. Kasih story point. Ya. Oke. Kemudian yang kita lakukan, kita pindahin nih ke sini teman-teman. Hah, ya. Kita masukin sini. Hah. Nah, gitu. Teman-teman bisa melihat di sini. Di dalam sprint 1, di dalam iteration 1 ada user story. Nah, itu. Ya, user story dan tag seperti itu. Saya buat satu user story di sini ya, supaya ada penambahan gitu kan. Maksudnya supaya contohnya lengkap. Misalnya as a users, apa sih tadi? Ini ya, epic-nya. If pro prioritizing VIP user. As a user, I can tell that my VIP number. Yeah, so that I can get priority.
Nah, misalnya gini ya, saya bisa menyebutkan priority number, story power-nya misalnya 3. Oke. Udah ya, kemudian saya masukkan ke iteration 2. Nah itu. Teman-teman bisa bayangkan nggak prosesnya? Oke. Prosesnya apa? Kalau teman-teman lihat di Epic ada yang namanya start date, ada yang namanya end date. Epic ini misalnya pengen mulai tanggal 11. Ya udah, di-set. Tanggal 11. Selesai tanggal 18. Kemudian kita save. Di situ ada pilihan juga sih. Time critically, tapi ya isian aja, ya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa paham cara pendekatannya gimana. Oke, Pak, saya mulai heran. Di mana kita merencanakannya? Yang kita lakukan kan buat waktu yang selalu sama, time box, ya. Iteration 1, iteration 2, iteration 3 semuanya sama. Lalu pendekatannya malah ngisi poin, bukan ngisi waktu, ya. Itu gimana? Nah, gitu kan. Jadi kalau di konsep Agile, isiannya itu memang isian poin. Misalnya 5, misalnya 8. Kemudian pas seminggu selesai, yang bisa selesai cuma yang 8. Berarti pada saat 11 hari yang bisa 8, berarti kecepatan orang tersebut adalah ya 8/11 atau 8/11 Bro. 8/11. 0,72 poin per hari. Jadi pola pikirnya Agile itu nggak pola pikir waktu harus selesai kapan. Enggak. Pola pikir kemampuan seseorang bisa menyelesaikan kapan. Semakin tinggi poin per hari, misalnya 10 poin per hari, berarti semakin cepat dia. Prosesnya seperti ini. Ya. Jadi setelah itu kita ngeset apa? Ngeset story point, ya. Terus boleh aja nambahin yang tadi. Ya. Set iteration, set story point. Ini. Langkah berikutnya, allocate user story to iteration. Oke. Oke. Udah? Nah, kemudian setelah itu apa yang kita lihat? Kita bisa lihat di sini. Sprint 1 kerjaannya apa aja? Ya. Di sini nanti akan ada analytics. Kalau kita bisa berhasil mengerjakan tuh kecepatannya dan sebagainya nanti keluar di sini, perkemajuan pengembangan. Ya. Oke. Di sini ada juga sprint capacity. Sprint capacity itu kemampuan tiap orang. Jadi nanti teman-teman bayangin, ada saya, ada teman saya itu kelihatan performanya berapa poin untuk satu iteration. Jadi bisa personal. Jadi kalau di sini modelnya gamification, teman-teman. Gamification tuh gimana sih? Orang bekerja bukan untuk menghabiskan waktunya berapa, enggak. Orang bekerja untuk poin. Jadi kalau saya orang yang paham, saya bisa kerja cepat, poin saya besar. Walaupun kerja saya cuma 2 hari. Dibanding misalnya teman saya yang baru, nggak paham, dia kerja 5 hari untuk pekerjaan yang sama dengan saya. Karena durasinya sama kan teman-teman lihat, ya. Durasinya sama, tapi kemampuan kerja teman-teman berbeda-beda. Sehingga sprint ini kalau saya boleh bilang, ini project management yang fair. Kenapa fair? Karena berdasarkan performa. Orang yang kerja cepat, dapat uangnya cepat. Beda dengan kalau misalnya tadi, formal. Kerja aja pas, 3 hari ya 3 hari. Kalau bisa dilambatin jadi 5 hari. Ya, kalau dihitungnya per jam. Nah itu. Kalau di Agile enggak. Kamu pengen kerja 5 hari, setelah 11 hari akan ditagih, mana hasilnya?
oh saya baru selesai yang 8 poin, ya udah kecepatan kamu berarti dalam 11 hari cuma 8 poin atau 8/11, 0,72. Gitu ya. Jadi emang Agile ini agak exhausted. Tapi ini akan menunjukkan sebuah fairness yang cukup tinggi karena per orang itu bisa punya kapasitas yang beda. Dan yang terakhir, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ada yang namanya board. Teman-teman bisa lihat nggak ini apa? Ini user story. Ya. Pada saat user story itu akan dikerjakan, dia akan masuk ke aktif. Misalnya saya pengen ngerjain yang ini ya. Nah, oke gitu. Oke, dikerjakan siapa? Dikerjakan Ridi misalnya. Terus ada yang ngerjain lagi misalnya ini kerjain lagi, terus ada orang lagi nih bisa saya tambah. Oh nggak ada ya? Nah gitu. Pas pekerjaan udah selesai, akan divalidasi. Kemudian akan dikerjakan oleh tim. Ada error, balik lagi. Ini udah selesai, masuk ke validasi. Sudah berhasil, naikin ke sini. Selesai. Kebayang ya teman-teman nih. Proses monitoring project basisnya Agile. Ya, basisnya Agile. Nggak terlalu time sensitive, tapi dia lebih work oriented. Nah ya, teman-teman bisa lihat di sini ada reportnya, cumulative flow diagram, ya, dan sebagainya. Nah itu tuh, kerjaannya berapa, dan yang close berapa, yang kebuka berapa. Nah gitu. Oke, itu yang kita sebut dengan agile, ya, yang kita sebut dengan agile. Jadi ini agile setelah allocate user to iteration, ya. Kemudian kita akan melakukan monitoring. Monitoringnya adalah setting Kanban board. Yang tadi Anda lihat itu Kanban board. Kapan Kanban? Kalau ini set baseline. Ini dia teman-teman yang kita lakukan di hari ini. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan tools, baik itu yang formal maupun yang agile. Ya, oke, bagus. Presentasinya belum sama sekali disampaikan. Iya, oke, teman-teman bisa, kok kayak gini? Mohon maaf. Oke. Nah, itu ya, ini 5 langkahnya. Yang tadi kita lakukan itu cuma sampai langkah sini, teman-teman. Menyusun jadwal project. Kalau teman-teman ikut episode sebelumnya, kita sudah bicara anggaran juga. Yang belum kita laksanakan adalah mengontrol. Sabar ya, nanti ada sesi pertemuan kita melakukan kontrol aktivitasnya. Nah, di situ ada video-video mengelola sumber daya gimana, pakai Microsoft Project, ya. Menyusun jadwal project gimana, itu tadi kita sudah demokan ya. Ya, membuat jadwal project gimana itu juga sudah kita demokan. Mengelola anggaran, kita kemarin sudah bahas. Kalau teman-teman lupa, bisa lihat video ini. Jadi ada video, kalau teman-teman cari di mananya, silahkan follow YouTube-nya Mari Belajar ya. Ini berapa nih subscribernya? 2,46. Silahkan subscribe ya, supaya bisa tahu, bisa belajar juga. Oke, nah itu. Di sesi penutup ini teman-teman harus paham bahwa komunikasi menjadi inti pada project management yang baik. Saya selalu menyarankan ada model komunikasi yang intens. Ya. Paling sederhana. Kalau kita di sini ya di formal PMLC, komunikasinya yang umum adalah ya komunikasi and collaboration. Umumnya file project management itu ditaruh di SharePoint atau OneDrive atau manapun. Ya, umumnya di SharePoint karena lebih mudah untuk ngedit bareng-bareng. Collaboration-nya biasanya menggunakan email, communication menggunakan email, ya, atau instance messaging. Ya, chat, ya. Entah itu Skype, Teams, dan sebagainya.
Tapi kalau di Agile, teman-teman bisa lihat ya, communication-nya tentu saja berbasis ya, comments. Ah, comments? Iya, comments. Ya. Jadi ada mekanisme comments di sini. Saya misalnya as user. Di sini ada nih. Nah, ini ada comment, discussion. Di sini discussion. Saya nggak paham, saya lapar, misalnya seperti itu ya. Nah, udah, kamu save. Nah, discussion-nya dari situ. Oke. Atau berikutnya, ya, kamu bisa melakukan notification. Notification. Gimana cara notification-nya? Nah, ini email. Nah, oke, nanti bisa dibuat email langsung otomatis. Ya, jadi ada banyak cara. Ada comment, ada notification, dan yang terakhir ada subscribe. Ya, atau follow. Caranya misalnya teman-teman klik sini, ya, kemudian teman-teman klik follow. Terus, ya. Setiap ada informasi terkait dengan diskusi atau apapun, teman-teman akan dapat update. Nah, ya, jadi teman-teman bisa paham ya proses komunikasinya. Ya, nah itu. The communication tools, ya, portal kolaborasi dan online meeting untuk synchronize. Ya, gitu. Nah, teman-teman biasanya kalau kita bicara project management, ada beberapa level ketika perusahaan itu mengadopsi konsep project management. Jangan kaget kalau perusahaan-perusahaan tertentu belum mampu untuk men-set model project manajemennya seperti Agile. Karena terlalu rumit dan online base banget. Beberapa yang masih klasikal, mereka akan taruh file, terus file project-nya dikirim ke customer-nya harus review, terus komplain, terus habis itu diubah lagi, dan sebagainya. Aktivitas yang seperti saya bicarakan tadi, bekerja di lokal kemudian dikirim ke email dan kemudian dibalas, itu ada level 0. Ya. Level 1 sudah menggunakan Microsoft Project, cuma Microsoft Project-nya di-host di online. Komunikasi kolaborasi tidak basisnya email. Tapi komunikasi kolaborasi basisnya sharing file, itu udah level 1. Kalau teman-teman tahu project online, project itu banyak banget variannya, ya. Microsoft Project. Ya, misalnya ini. Teman-teman bisa lihat Microsoft Project ini banyak banget alirannya. Ada yang project cuma bisa baca, cuma bisa nulis ya. Ada project online. Nah, itu ya. Oke. Cloud base nih. Nah, itu. Ada yang on premise seperti yang saya pakai. Ya, yang saya pakai tuh project standar. Saya pakai apa? Project profesional. Nah, teman-teman bisa lihat di situ project profesional, fiturnya apa aja. Nah, oke. Jarang orang pakai Microsoft Project karena memang mahal. Tapi cloud based solution-nya masuk akal kok. Teman-teman bisa mulai $10. Dan yang bayar $10 kan bukan Anda, tapi perusahaan. Ya, seperti itu. Project plan. Bedanya kalau yang project plan 3 udah termasuk yang desktop. Jadi yang saya pakai itu bukan saya beli yang project profesional, enggak, tapi pakai yang cloud based solution. Kalau teman-teman beruntung punya kampus yang sudah beli software lisensi, itu udah include gratis Microsoft Project. Karena Microsoft Project memang sebuah software yang digunakan untuk pendidikan, manajemen project. Jadi dapat free, ya. Oke. Kalau kampusnya berlangganan. Kalau belum ya bilang aja berlangganan Microsoft Project ya, gitu ya. Terus diusulkan. Nanti teman-teman Mari Belajar pasti bisa memfasilitasi itu. Oke ya, itu communication-nya. Dan level 2 seperti yang Anda lihat tadi, ya. Level 2 sudah ada kolaborasi, sudah pakai discussion, sudah pakai notification, sudah pakai push, ya. Sudah tinggi adopsinya. Nah, itu. Nah, untuk tugas tolong kalian membuat satu, ya, nanti akan dibuat nih assignment-nya oleh Hanif, tolong buat satu project plan. Nanti contohnya akan saya share yang tadi. Nanti teman-teman bisa buat project plan. Project plan-nya terserah seperti Anda, yang Anda inginkan. Ya, terserah yang Anda inginkan nanti seperti apa.
Oke, jadi itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Oh iya, saya mau ngecek dulu barangkali ada yang bertanya ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Waktunya masih ada atau sudah lewat? Saya cek dulu. Makasih Anissa bertanya. Hanya bisa dilakukan di Microsoft Project, apakah di Excel tidak bisa, Pak? Dikarenakan masih nggak apa-apa, bisa di Excel juga. Tapi memang teman-teman kehilangan fitur-fitur untuk melakukan aktivitas set base calendar, predecessor, emang hilang seperti itu. Tapi membuatnya bisa, ya. Jadi jawabannya bisa, Anissa, bisa. Bahkan kalau nanti Anissa sudah pakai, Excel, Excel-nya itu di-copy paste masukin ke Microsoft Project jadi. Ini yang menarik, ya. Oke, ya, gitu. Yang lain ada lagi silakan. Jadi nggak apa-apa pakai Excel juga ya. Untuk tugasnya nyelesainnya pakai Excel juga nggak apa-apa. Ada lagi? Tampaknya sudah mulai lelah atau sudah paham? Harapan saya sudah paham ya. Oke. Oke, silakan mulai nyalakan kameranya teman-teman, sesuai apa kata, eee, Hanif ya, menyalakan kameranya. Oke, ini yang kita pelajari hari ini, kita sudah belajar reasons-nya pakai formal PMLC apa, tools-nya kita tadi pakai Microsoft Project, untuk Agile PMLC kita pakai Azure DevOps, reasons-nya apa, step-nya apa, dan collaboration-nya basisnya apa, ya. Di sini communication and collaboration. Collaboration. Oke. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mulai dari yang free seperti menggunakan Azure DevOps untuk Agile ataupun yang berbayar menggunakan Microsoft Project ataupun menggunakan Excel atau bahkan pakai yang free-free juga ada ya, gitu. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Oke, saya serahkan ke Hanif untuk melakukan dokumentasi. Baik Pak, terima kasih. Suara saya ada Pak? Ada. Jadi teman-teman bisa dinyalakan kameranya ya. Sambil menunggu nyalakan kameranya, aku mau ingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi ya. Dan selanjutnya jangan sampai diisi kosong gitu ya teman-teman. Aku nggak habis-habis mengingatkan atau memberi informasi jangan sampai mengisi kosong gitu, atau misal hari ini nggak ada kelas ya, nah itu tuh jangan diisi kosong gitu teman-teman, tapi diisi belajar mandiri gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya jangan lupa mengumpulkan tugas asinkron ya teman-teman. Dan yang terakhir, tetap semangat belajar karena nanti kita akan ada sertifikasi, dan sertifikasi itu bisa buat ngelamar kerja gitu, bisa ya Pak ya, Pak Ridi? Ya. Ngelamar jodoh juga bisa gitu ya. Ya betul. Oke, aku izin menghitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sebentar Pak Ridi, saya cek terlebih dahulu ya, takutnya nggak kesimpan. Error, nggak bisa dokumentasi. Sudah Pak Ridi, terima kasih. Makasih teman-teman, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa, tetap sehat dan jangan lupa mengerjakan tugas, mengisi presensi dan sebagainya. This is your once lifetime, satu kali dalam seumur hidup, jadi lakukan yang terbaik untuk ikut program ini sampai lulus, sampai dapat sertifikasi, sampai punya CV yang bagus pada saat lulus kuliah. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak. Nah,